只是我还没想到。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series dari Strongest Upgrade. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini masih berlatar di hutan Moyun, tepatnya di tempat kebangkitan dari monster Tusen. Seperti kita tahu kalau monster Tusen sudah bangkit karena dia dibantu oleh ketua sekte Mo alias Molly yang telah menyerap semua energi anggotanya untuk membangkitkan monster Tusen. Setelah bangkit, semua orang dibuat panik dan ketakutan. Zhao Peng sungguhlah merasa jijik dengan si Molly karena dia telah mengorbankan semua anggotanya demi memuluskan rencananya, yaitu membangkitkan monster Tusen. 居然拿自己族人献祭古魔！ Tapi si Molly tidak peduli, dia langsunglah menangkap Zhao Peng menggunakan kekuatan monster Tusen. Dia memanglah kesal terhadap Zhao Peng karena dia hampir menggagalkan rencananya untuk membangkitkan monster Tusen. Dan kini saatnya bagi si Molly untuk balas dendam dengan menjadikan Zhao Peng sebagai pengorbanan pertamanya. Di sana Zhao Peng benar-benar panik karena tidak bisa bergerak sedikit pun. Langsung aja si Molly pun memasukkan Zhao Peng pada penghalang monster Tusen untuk dia korbankan. 醒来后的第一道祭品，进去吧！ Melihat ini Nang Gonglin menjadi panik karena Zhao Peng memanglah dimasukkan ke dalam formasi itu. Dari belakang tanpa disangka King Xuan melompat berniat menyelamatkan Zhao Peng. Dan sudah jelas kedua tetua yang melihatnya menjadi kesal kenapa King Xuan malah melakukan ini. Dari arah depan si Molly yang melihat dia merasa senang karena kini terdapat ada sepasang kekasih yang bernasib sial. Selain itu, demi untuk menjadikan mereka pengorbanan, si Molly segera menembakkan energinya pada tubuh keduanya. 清玄，你疯了！ Dari luar formasi, kedua tetua dibuat panik pasalnya jika King Xuan terluka di tempat ini, maka mereka pasti mendapatkan hukuman dari keluarga Zhao. Di sisi lainnya Nang Gonglin meminta ayah dan pamannya untuk menyelamatkan Zhao Peng. Hal itu disetujui oleh pamannya karena mereka tidak bisa membiarkan monster Tusen keluar dari sini dan segera harus dihentikan. Oleh karena itu sang kaisar pun setuju dan langsung menyuruh semua pasukan untuk menyerang formasi secara penuh. 全军听令，攻击大阵！ Para pemanah pun melancarkan anak panahnya menghujami monster Tusen. Begitupun dengan pasukan tombak yang juga menerjang maju. Tapi si Molly tidaklah membiarkannya. Dia bahkan merasa pede jika di antara semuanya tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikan monster Tusen untuk keluar dari sini. Segera si Molly pun maju dan pertarungan pun dimulai. Serangan pertama dilancarkan oleh sang paman, kemudian oleh kedua tetua keluarga Xuan yang berhasil mementalkannya. 图森大人降临！ Di saat pertarungan tengah berlangsung, kita pun dibawa ke dalam formasi monster Tusen yang terlihat King Xuan sedang berusaha untuk keluar dari formasinya. Beruntung pas ada sebuah batu yang mendatanginya, Zhao Peng pun datang lalu menyelamatkannya. Di dalam sana situasi sangatlah berbahaya. Selain bebatuan yang mulai runtuh, energi dari kejahatan juga mengikis kekuatan mereka. Zhao Peng mengatakan kalau tindakan King Xuan ini sungguhlah sia-sia karena pasukan Liu Yang saja tidaklah mampu menerobosnya. Jadi oleh karena itu Zhao Peng meminta King Xuan untuk tidak membuang tenaganya. Meski begitu, King Xuan tetaplah kekeh untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Dimana jika monster Tusen keluar dari tempat ini, maka peradaban manusia akan menderita. Di saat obrolan berlangsung, tiba-tiba sebuah batu menerjang mereka, membuat King Xuan pun pingsan. Dan ternyata pada saat ini kesadaran monster Tusen mulailah muncul. Dia bilang akhirnya setelah 80.000 tahun tersegel, kini ia pun bisa keluar.
Mendengar tawa tersebut, si Molly auto senang, tertawa keras akhirnya perjuangannya akan membuahkan hasil. Tapi meski begitu sang kaisar dan yang lainnya tidak menyerah. Mereka kemudian kembali melancarkan serangan pada Molly yang akhirnya ia pun terpental jauh. Akan tetapi meskipun sudah terluka, si Molly tetaplah pede. Karena dia mengira semua tindakan semua orang saat ini sudah terlambat. Yakni hal itu disebabkan monster Tushen akan benar-benar keluar. Benar aja, formasi pun perlahan menghilang dan semua orang sudah bisa melihat sosok monster Tushen yang kini mulai keluar. Semua prajurit terlihat gentar, lain halnya dengan monster Tushen yang kini merasa senang karena setelah kebangkitannya, dia langsung disuguhkan dengan mangsa yang sangat banyak. Segera salah satu tangannya menghantam para prajurit, memasukkan pada mulutnya menyerap semua esensinya. Dan kini semua prajurit pun berlari ketakutan, bahkan mereka semua mundur menjauh dari tempat ini. Kembali Nanggonglin tidaklah gentar, dia meminta sang ayah agar segera bergerak menyelamatkan King Xuan dan juga Zhao Peng yang masih berada di dekat monster Tushen. Pada saat ini situasi sudahlah sangat kacau, di mana sang ayah mengetahui jika segel monster Tushen sudahlah hancur. Yang sudah pasti jika mereka menyerang juga akanlah sia-sia karena mereka sudah bukan lagi tandingannya. Begitupun dengan kedua tetua yang kini menyarankan sang kaisar untuk mencari cara melarikan diri dari tempat ini. Tapi Nanggonglin menghentikannya. Dia percaya kebangkitan monster Tushen masih bisa dihentikan, pasalnya bagian bawah dari monster Tushen masih belum bergerak. Yang hal itu mereka masih memiliki sebuah kesempatan. Awalnya semua orang masih ragu sampai akhirnya sang paman pun langsung maju menggunakan semua kekuatannya menebas salah satu lengan dari si monster. Akan tetapi serangan itu belumlah mampu melukainya. Jadinya monster Tushen pun membalikannya yang kini menyerang si paman dengan membabi buta. Akan tetapi sang paman tidak pantang menyerah. Dia kemudian membakar esensi darahnya mengeluarkan sebuah tungku menghantamkan pada si monster Tushen. Akan tetapi serangan tersebut lagi-lagi mampu ditahan oleh monster Tushen. Terbukti tungku yang terlihat kuat nyatanya dapat dihancurkan dengan sekali hantaman. Xin kemudian memperlihatkan di bawah kaki monster Tushen. Di sana Zhao Peng dan juga King Xuan masih terus berjuang agar bisa keluar dari sini. Namun situasinya di sana sudah sangat berbahaya. Terlihat semua bebatuan mulailah berjatuhan sampai akhirnya mereka pun terkena salah satunya yang kembali membuat King Xuan pingsan. Di dalam sana Zhao Peng mengira jika paman Nanggonglin tidak akan bertahan lama jika melawan monster Tushen terus. Oleh karena itu, Zhao Peng memiliki rencana untuk mencari cara dalam menyegel monster Tushen lagi. Dan langsung aja Zhao Peng menanyakan pada sistemnya apakah ada cara untuk menghadapi monster Tushennya. Dan ternyata dengan kultivasi Zhao Peng saat ini, tidak ada cara untuk melawannya yang bahkan sistem menyarankannya untuk melarikan diri saja. Karena menurut sistemnya, selain dari tombak kuno maka tidak ada cara lain untuk mengalahkan monster Tushen. Mendengar itu Zhao Peng pun antusias menanyakan di manakah tombak itu berada. Tapi sistem tidak mau memberitahukannya karena kultivasi Zhao Peng belumlah cukup untuk mengeluarkan tombak tersebut. Tetapi Zhao Peng tetaplah kekeh memaksa sistem untuk memberitahu lokasi dari tombak itu. Langsung aja sistem pun memberitahu jika tombak itu tepat berada di bawah kaki Tushen. Dan jika Zhao Peng bisa mencabutnya, maka dia akan mampu menyegel lagi monster Tushen. Setelah mengetahui, segera Zhao Peng mendatangi tombak tersebut mengajak King Xuan untuk mengikutinya. Menggunakan teknik tangan raksasa, Zhao Peng mencoba untuk mencabutnya. Akan tetapi sesuai dugaan sistem, kalau kultivasi saat ini belumlah bisa mencabutnya. Tapi meski begitu Zhao Peng tidak menyerah dan kembali ingin mencoba untuk mencabutnya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.